Yang bikin kita jadi takut karena dari awal yang kita pikirkan adalah kesalahan. 1, 2, 3. Alumni bicara. Open your mind. Selamat malam. Alumni bicara. Alumni bicara. Wah, ini keren banget nih kawan guys. Terima kasih banyak udah diundang ke sini nih. Oh gitu ya. Saya sangat berterima kasih kedatangan seorang MC terhebat ini. Luar biasa. Seru ya. Ini nggak ada rencana sebetulnya kita bisa ketemu ya Kak Rais ya. Iya betul. Dimana kemarin habis makan malam bersama, terus tiba-tiba cerita saya punya podcast gitu di rumah. Boleh tuh kayaknya ngobrol-ngobrol santai nih. Iya. Ini adalah sebuah konsep yang menurut saya sangat well prepare sekali ya. Dipikirin sampai seperti ini gitu. Gitu ya. Udah berapa lama nih Kak? Ini belum sampai sebulan, baru 3 minggu ini. Baru 3 minggu, keren, gokil. Iya. Oke. Ini saya jadi nostalgia seakan-akan saya lagi di Radio Prambors nih, ngelihat situasinya kayak gini. Jadi saya dulu di Prambors kan. Di Prambors dulu kan ya. Saya di Prambors Makassar. Seru sih ya jadi penyiar itu. Dan kadang-kadang ada rasa kangen untuk bisa kembali siaran gitu. Cuman karena waktu akhirnya nggak siaran lagi nih sekarang Kak. Cuma MC aja kan. Ya. Apa yang membedakan ini antara podcast dengan siaran Prambors ini? Itu pertama kalinya loh. Untuk pertama kalinya saya berada di ruangan studio podcast kayak gini. Gitu. Oh gitu ya. Untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. Luar biasa. Open wide. Jadi ini emang cita-citanya mau nyaingin Deddy Kobuser atau gimana nih? Ikut sedikit. Oke. Terinspirasi dari Deddy Kobuser ya? Terinspirasi. Saya hanya membuat suatu studio ini bagaimana memberikan suatu pandangan kepada alumni-alumni di seluruh republik ini. Alumni. Nah ini seru nih. Alumni apa nih Kak Rais nih? Alumni bicara, semua alumni yang ada di republik ini bisa bicara di sini. Oke. Berarti nggak menutup alumni yang berkaitan dengan, kan di belakang tuh ada tulisan mechanical engineering. Kemudian ada chemical engineering, civil engineering. Maksudnya semua alumni bisa bicara. Sekalipun sospol, hukum, budaya, perikanan, pertanian, bisa semua hadir. Interesting, seru nih kayak ini. Berarti alumni penyiar pun bisa ngomong di sini ya? Bisa. Alumni narapidana pun bisa. Iya. Yang penting alumni ya. Alumni. Oke, seru nih. Kita hadirkan alumni bicara, bisa menceritakan pengalamannya sampai sukses. Iya. Itu yang pertama. Terkadang saya dengan Dinda Piko ini, kadang saya selalu bertanya, bagaimana sih cara pidato yang baik, bagaimana sih cara MC yang benar, iya kan? Iya, sebetulnya yang baik dan benar dalam berbicara depan publik gitu ya, apalagi di saat pidato. Tentu memang sudah ada aturan mainnya kan, yang baku gitu. Ya, saya bukan orang yang suka berpidato sebetulnya kan, cuman karena keterjebakan saya di dalam dunia MC ini, akhirnya orang mempercayakan kepada saya untuk ajarin dong saya pidato gitu. Keren ya. Jadinya kayak gitu tuh, ajarin dong saya pidato, ya udah gitu. Berdasarkan pemahaman saya, kurang lebih hampir 2003 sampai 9 tahun lah saya di Radio Prambors Makassar, kemudian ditambah dengan MC gitu ya, mulai dari MC yang skalanya pensi, sekolah-sekolah, sampai ke skalanya presiden. Sampai presiden ini? Sampai presiden. Gila ya. Alhamdulillah saya bersyukur sudah bisa nge-MC di acara kepresidenan gitu ya. Bahkan sampai diundang ke Malaysia waktu itu acara kepresiden di sana. Di saat itu presidennya siapa? Waktu itu zamannya Pak SBY. Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Betul. Periode pertamanya beliau. Jadi ada acara dari Kementerian Perindustrian kalau nggak salah di Malaysia. Saya diminta untuk MC di sana. MC di sana. Dan masih umur berapa, bro? Waktu itu 200 tahun yang lalu sih kan. Luar biasa. Dengan umur muda begitu sudah dipanggil jadi MC kepresidenan ya. Alhamdulillah. Saya bisa MC di sana, itu kebanggaan buat saya juga. Jadi
banyak tantangannya sih ya. Di saat kita diminta untuk berbicara di hadapan presiden gitu. Karena banyak banget aturan mainnya. Oh gitu ya. Ngomongnya nggak boleh salah, titik komanya harus tepat, intonasi suaranya harus pas. Bayangin kalau misalkan ngomong kita datar tanpa intonasi suara yang bagus, jadinya gimana coba? Oh gitu ya. Wah, ngeri banget tuh. Ngeri ya. Apalagi pada saat katakanlah gini. Biasanya kan udah ketahuan tuh kapan ada acara yang dikunjungi oleh presiden, gitu ya. Seminggu sebelumnya udah diinfokan, Mas Viko jadi MC-nya ya. Waktu itu di Jalan Nuri di sini. Jalan Nuri yang bukan Pak SBY tapi itu Pak Jokowi waktu itu. Pak Jokowi ya. Iya, periode pertama. Oh sempat juga Pak Jokowi juga periode pertama. Periode pertama Pak Jokowi, sampai periode kedua juga masih. Tunggu dulu bro. Iya. Menarik ini. Ini saya harus belajar dengan Dinda Piko yang ahli dari MC. Kita tukaran dong. Tukeran. Dinda di sini. Ya. Oh gitu. Iya. Bro, saya kasih dulu senior saya. Oke. Oh jadi saya jadi hostnya sekarang ini ya. Jadi hostnya. Oke. Wah, memang beda ya, kursi host ini lebih empuk dibanding kursi yang co-host gitu ya. Gitu ya. Oke. Menariknya di mana ini? Saya harus belajar dengan Dinda Piko yang sudah 2 presiden menjadikan MC ya. Iya, betul. Jadi dari zamannya Pak SBY periode pertama, kemudian periode kedua, Pak Jokowi periode pertama, kurang lebih sekarang udah masuk hampir ke usia saya 18 tahun di dunia MC. 18 tahun di MC. Stop sampai di sini dulu. Host, bisa dijelaskan dulu nama lengkapnya. Iya. Oke. Ini untuk alumni bicara podcast gitu ya, IKPNUP. Jadi saya sangat bersyukur diundang oleh Kanda Rais untuk berbicara di podcastnya ini gitu ya. Saya nama lengkapnya adalah Viko Andriansyah. Bisa dipanggil Viko, biasanya kalau nge-MC ya di Radio Prambors juga dikenal dengan Viko Prambors. Kemudian saya bersyukur sekarang ini memiliki beberapa usaha dan udah berjalan. Kemudian juga saya sebagai business coach di Gratio gitu ya. Dan hari ini saya diundang oleh Kak Rais di sini. Alumni bicara. Dinda Piko di alumni dari mana? Saya alumninya banyak nih Kak. Kalau alumni ngomongin alumni sekolah kuliah gitu ya. Basic edukasi saya nggak ada kaitannya sama sekali dengan MC. Oh gitu? Nggak ada sama sekali kaitannya dengan bisnis, nggak ada. Basic edukasi saya adalah mining engineering. Oh, mining engineering. Teknik pertambangan. Tambang, gila ya. Kok bisa sampai itu ya? Menarik tidak? Iya, teknik pertambangan. Saya punya sertifikasi drilling and blasting. Drilling and blasting. Ada. Ngebom ini. Tapi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Nggak boleh. Udah expired juga sih itu. Ya. Dan terus saya juga alumni dari Prambors. Ya. Alumninya Prambors ini yang membekali saya sehingga saya mampu berbicara dengan baik dan benar depan publik. Pemirsa, teknik pertambangan mampu menguasai MC. Iya kan? Iya Kak. Nah menariknya ini, Dinda Piko, kita kok bisa janjian pakai baju merah ini? Ini intuisi sih Kak sebetulnya, feeling aja. Ya kan? Iya. Kayaknya enak nih kalau ke depan kamera pakai baju merah, lebih terang gitu kan. Lebih terang ya. Iya, menggambarkan semangat Makassar Kak. Oh, PSM Makassar. Iya nggak. Makassar warnanya merah gitu kan. Semangatnya orang Makassar tuh kan bagus. Gitu ya. Terus tadi saya kembali mau minta pengalamannya deh, Dinda Piko. Iya. Apa yang menarik dan membuat orang kadang kalau saya mungkin dipanggil MC ya, di suatu kepresidenan, mungkin saya udah berak celana ini. Atau pas pampresnya, ya kan? Gimana menurut Dinda Piko? Mindset sih sebetulnya ya Kak Rais, mindset kita yang harus dipikirkan pertama kali adalah yang bikin kita jadi takut karena dari awal yang kita pikirkan adalah kesalahan ya. Dari awal lo dipikirkan nanti kalau saya salah bicara gimana ya, nanti kalau orang lain nggak suka dengan saya gimana ya. Iya. Itu kan bukan hal yang positif yang kita install. Betul. Kalau hal itu terus kita install di dalam pikiran kita, sudah jadi kemungkinannya kita akan nervous, kita akan grogi, dan kita tidak bisa menghandle suasana.
Itulah kenapa di saat saya akan nge-MC, saya selalu memvisualisasikan, Kak, istilah saya. Visualisasikan diri ya. Iya, saya bayangkan apa yang akan terjadi di saat kondisi tersebut. Jadi dengan hadir menteri-menteri nih. Iya, Semua panglima, Kapolri hadir di sana ya. semuanya ada. Bisa dibayangin, Kak. Saya sebagai anak bawang gitu kan, yang lu siapa? Masih muda, terus kok jadi MC kepresidenan gitu. Iya ya. Padahal masih banyak MC yang top di Indonesia ini. Kok bisa Dinda Piko yang dipanggil ya? Iya, satu anugerah juga sih, Kak, ya. Iya. Anugerah juga. Mungkin kalau manggil dari Jakarta kan mahal kalau sini kan. Oh, gitu. Transportasinya dan segala macamnya. Ternyata Tapi kan Dinda pernah sampai ke Malaysia dengan kepresidenan, acara kepresidenan juga sebagai MC. iya, bersyukurnya itu juga mungkin karena pihak event organizer juga sih, Kak, ya. Iya, Yang sudah mengenal saya, akhirnya mungkin saya juga dalam kerja sama dengan event organizer cukup enak gitu, nggak ribet. Jadinya mereka ya udahlah Viko aja lah, diajakin kemana-mana gitu. Oh gitu ya. Jadi keterbatasan nggak ada demi untuk menjadi MC yang hebat ya. Iya. Nah terus yang menarik di dalam suatu pengalaman ini mungkin bisa menceritakan gimana di mana apa zamannya SBY atau zamannya Pak Jokowi ini sebagai presiden. Seru MC-nya. Serunya MC-nya, yang pengalamannya. Lebih protokoler Pak SBY sih ya. Oh gitu ya. Iya, sangat ketat kalau Pak Jokowi masih sangat bisa dikatakan serius tapi santai. Serius tapi santai. Iya, tapi ya lebih nyaman sih kalau Pak Jokowi gitu kan. Tidak terlalu ribet banget. Tapi kalau waktu zamannya Pak SBY memang protap banget. Oh, protap sekali Pak Iya, SBY. MC harus datangnya jam segini gitu kan. Gila. Pakaiannya ini. Kemudian ada GR-nya sebelum. Wah, pokoknya benar-benar detail lah, Kak. Seru sih gitu, seru. Waktu kemarin juga pengalaman yang Pak Jokowi hadir di Jalan Nuri itu. Iya, Yang Dore, peresmian Taman Bunga ya. Taman Bunga. Taman Ya. Bunga. Itu awalnya ada beberapa MC gitu. Tapi protokol kepresidenan bilang saya mau cari satu MC, waktu itu pernah ada katanya yang MC di acaranya Pak SBY di Triple C. Ini pas Pampres ini. Protokol kepresidenan. Protokol kepresidenan. Sekretaris kepresidenan. Namanya Om Bambang kalau nggak salah waktu itu. Ya, Om Bambang. Iya. Beliau disuruh nyari tuh. Dinda Piko yang dicari. Iya, awalnya ada MC yang ditawarin oleh Iya. IO-nya. Cuman katanya, saya juga nggak tahu ini benar apa enggaknya gitu. Cuman udah ditawarin beberapa MC, dites kurang pas menurut sekretaris kepresidenan. Makanya diminta coba cari. Ada tuh satu MC di Makassar, saya lupa namanya. Orangnya bilang kayak gitu. Iya. Ada cowok. Yaudah akhirnya dicari lah. Terus kemudian ditelepon saya. Mas Viko pernah nge-MC di acara SBY ya? Iya. Oh mungkin Mas Viko kalau yang dicari. Iya. Yuk coba datang ke Jalan Nuri katanya. Iya. Datanglah saya ke Jalan Nuri. Kemudian dikasih skrip. Iya. Silakan dibaca gitu kan. Woi. Kata protokol kepresidenan. Sama meja ini. Iya. Udah deg-degan nih gitu ya. Saya ini apaan sih dipanggil sama protokol kepresidenan gitu kan. Iya. Suruh nge-MC, ya nggak tahu. Mereka cuma mau ketemu sama Mas Viko. Disuruh nge-MC nggak? Kalau disuruh nge-MC saya mau gitu kan. Karena kan Kak jauh-jauh dong dari rumah. Datang ke situ cuma disuruh ngebaca, abis itu nggak jadi kontrak. Ngapain gitu kan? Iya, betul. Ya kembali lagi manusiawi lah, nyari duit. Nyari duit, betul. Ya nggak nge-MC dibayar kan gitu. Bisa kecewa kan jadinya kan. Iya. Minum dulu dong, Dinda. Siap. Thank you. Jadi ya gitu. Akhirnya singkat cerita disuruhlah nge-MC. Iya. Bukan nge-MC, disuruh baca skripnya. Udah suruh baca skripnya. Disuruh baca skripnya. Coba kalau misalkan Pak Jokowi akan hadir, gimana intonasi suaranya untuk menyambut beliau? Iya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan acara. Itu harus seperti itu cara bacanya. Nggak bisa kayak, hai hadirin, presiden akan datang. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Beda. Jadi di intonasi suara diatur juga Diatur juga sedemikian rupa. Seru sih. Bahkan saya punya pengalaman dulu di Palembang.
di Palembang, di hotel Novotel. Jadi waktu itu Tunggu dulu, saya di acara di Makassar itu bulan-bulan berapa? 2000 berapa itu 2015 kalau nggak salah. 2015 ya. Yang peresmian Taman Bunga di Jalan Nur itu, Kak. Oke pemirsa, kita dengarkan cuplikan dulu, lihat dulu Dinda Piko sebagai MC di saat Pak Jokowi hadir di Makassar. Mari kita silakan. Biasa satu kebahagiaan bagi saya bisa sharing knowledge hari ini. Saya bukan mengajarkan, karena kalau mengajarkan itu artinya sudah tahu semuanya. Karena saya selama 14 tahun ini masih belajar tentang public speaking. Public speaking adalah suatu ilmu yang sangat dinamis sekali. Oleh karenanya saya tidak berani mengatakan saya mengajarkan, tapi saya mengatakan saya sharing apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan pada Anda semua yang hadir, apakah Anda sekarang dalam kondisi yang bahagia? Yang bahagia angkat tangannya, yuk. Yang bahagia angkat tangannya. Pak Basti bahagia, Pak? Hampir bahagia. Hampir bahagia. Gadis? Lagi puyeng, kurang bahagia. Oke, mudah-mudahan bisa terkontaminasi karena jumlah yang bahagia lebih banyak dibandingin yang tidak bahagia. Kurang bahagia, bukan tidak bahagia. Teman-teman, kenapa saya mengatakan dan juga menanyakan apakah Anda bahagia? Karena apa? Kondisi bahagia itu akan membuat kita lebih nyaman dalam menerima informasi, sehingga otak kita benar-benar terbuka dengan sangat luas dan akhirnya menyerap semua informasi dengan baik, sehingga kita bisa memilah dan memilih, oh ini yang positif, ini yang negatif, ini boleh dimasukin, ini yang nggak boleh dimasukin. Baik, teman-teman, seperti biasa, sebelum mulai mari kita awali segala sesuatunya dengan doa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oleh karenanya, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Terus di cerita di Palembang ada menarik lagi nih, Dinda. Di Palembang ada, itu menarik. Jadi waktu itu saya dipasangkan dengan MC dari Palembang, gitu ya. Cewek MC-nya. Iya. Nah, MC cewek ini biasa bukan MC untuk acara yang resmi. Jadi waktu itu emang dicarinya MC yang resmi kan. Tapi karena nggak tahu kenapa, mungkin di Palembang lagi banyak event, sehingga yang ada hanya MC yang penting MC lah gitu. Ada MC ya. Gitu kan. Ditanya pengalamannya, oh saya pernah MC gitu. MC-nya di mana? Acara-acara pensi dan sebagainya. Dia nggak tahu yang akan dihadapi adalah kepresidenan. Acara presiden. Gitu. Sampai IO yang dari Jakarta pun begini, Mbak, sama sekali belum pernah membawakan MC protokoler dan MC formal. Iya. Dia bilang, saya biasa nge-MC ini sih, pensi-pensi gitu, gitu kan. Ya, anak muda cewek gitu ya. Oke, ini nanti tandem kamu ya, namanya Mas Viko dari Makassar. Hai, saya kenalan lah gitu. Udah akhirnya nanti jam sekian akan ada JR ya bersama sekretaris kepresidenan, protokol kepresidenan, dan juga tentunya rombongan presiden lah ya. Oke, standby lah kita gitu di ballroomnya. Kemudian disuruhlah kita ngebaca sama protokol presiden ini. Didampingi Kak kiri kanan. Ada pas pampres ini. Ada juga pas pampres ya. Pakai kemeja yang hitam-hitam gitu kan. Waduh. Ini yang sebenarnya yang bikin gregetan kita ini karena ada pas pampres, ya kan? Iya. Bagaimana membunuh hati karakter kita itu supaya tidak grogi ya. itu memang butuh apa ya? Butuh kesiapan mental sih. Mental yang positif tentunya, karena ya pressure-nya luar biasa sih. Di saat kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, kemudian harus perfect, zero mistakes, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun juga. Oh gitu ya. Iya. Gila ya, sampai segitu ya. Challenging sih. Akhirnya singkat cerita nih Kak, disuruh lo baca gitu kan. Oke, Mas Viko silakan baca. Bacalah. Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan acara. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri. Mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti itu. Terus yang cewek lagi, ayo. Cara bacanya masih cara baca yang pensi-pensi. Iya, pensi-pensi. Iya. Tidak ada naik turunnya, dia nggak mainkan suaranya. Nggak gitu, bacanya gini. Ulangi lagi. Penekanan dari pas pampres. Iya. Saya bilang, bisa ya Mbak, bisa ya gitu. Saya motivasi dia kan. Ayo bisa Mbak. Iya bisa. Oke, siap. Ini kita masih latihan loh.
Iya. Ayo Mbak, jangan sampai nanti ada saat acara. Iya. Karena kita nggak boleh salah gitu ya. Iya. Mungkin karena dia di pressure terus sama protokol kepresidenan, deg-degan pingsan Kak. Pingsan, gila. Pingsan alasannya saya pusing sebelum makan. Ya pokoknya pusing lah gitu. Mungkin bisa kecapean, alasannya gitu sih. Pingsan terus singkat cerita dia bilang nanti Mas Viko sendirian. IO-nya bilang ke saya. Protokol sampaikan gitu bahwa nanti IO dari IO. dari IO ya. Dari IO. Mas Viko boleh ya, Mas Viko sendiri aja yang MC-nya ya. Karena udah pingsan yang cewek tadi. Yang cewek udah pingsan. Saya tanya, kenapa yang cewek? Ah, Sepertinya sih nggak dipakai oh gitu. jasanya. Oh, ya udah. Saya nggak mau nanya panjang juga sih. Iya. Kenapa alasan nggak dipakai dan sebagainya. Cuman, oh ya udah kalau gitu. Mas Viko bisa kan MC sendiri? Bisa, ya harus bisa. Udah di Palembang. Udah Palembang. Masa harus balik lagi ke Makassar kan? Iya betul. Udah bisa. Ya udah kalau gitu, MC lah. MC lah saya. Pak. Iya. Deg-degan. Menarik ya karena yang satu MC dari Jakarta ini pingsan. Ya akhirnya Dinda Piko sendiri ya. Bukan dari Jakarta, MC dari Palembang. MC dari Palembang. Heeh. Gila sampai pingsan ya. Bisa. Ya mungkin juga karena ya kembali lagi memang dibutuhkan jam terbang yang cukup banyak ya pada saat kita akan menghadapi para petinggi-petinggi kita gitu. Para petinggi republik ini ya. Apalagi skalanya seorang presiden ini ya. Iya, betul. Dengan Betul. tidak boleh ada bahwa komanya aja pun ditegur sama Pas Pampres. Ya kan? Iya betul. Kan gini, sangat berbeda antara terima kasih banyak hadirin sekalian, selamat datang di acara Alumni Bicara. Itu kan titik kan? Titik ya. Selamat datang di acara Alumni Bicara. Ini ada koma. Itu ujungnya pun berbeda tuh. Ini kan kita kadang lurus aja ya. Ini ada komanya. Coba tadi saya jelaskan. Selamat datang Alumni Bicara. Itu kan koma harusnya. Koma ya. Kedengaran. Harus alumni Bicara. Iya, Titik tuh. Titik ya. Selamat datang Alumni Bicara. Titik. Selamat datang Alumni Bicara. Iya. Selamat datang Alumni Bicara. Ah gitu. Sudah bisa ya? Iya. Oke, udah mantap tuh. Boleh. Iya. Nah, terus Dinda Piko ini setelah sendiri yang namanya menghadapi acara kepresiden ini bagaimana di saat itu? Hatinya gimana? Deg-degan Kak. Luar biasa kita Luar biasa deg-degan ya kan. Ah. Untuk pertama kalinya saya nge-MC acara kepresidenan itu di luar Sulawesi. Pertama kali di Sulawesi. Pertama kali. Selama ini kan di Sulawesi ya. Iya. Ini baru ke Palembang lagi dengan presiden lagi. Iya, betul. Nah, terus di saat itu sendiri gimana perasaannya? Nggak kencing berdiri nggak? Iya. Ada sih perasaan tuh gitu kan, deg-degan dan sebagainya, ngeri sih Kak ya. Ngeri apalagi yang ini adalah acara penting gitu kan Kak. Iya, betul. Acara penting, wah suka tidak suka ya saya harus tampil maksimal. Iya. Gimana caranya? Yang saya pikirkan adalah tetap berpikir bahwa kita sama-sama manusia. Oh, gitu. Jangan buat perbedaan antara saya dengan audiens. Karena kalau Utamanya presiden ini. Iya, Ada panglima, ada meskipun ada presiden, ada panglima TNI, ada Kapolri, para menteri-menteri. iya. Kalau saya berpikir jabatan, saya jauh di antara mereka Kak. Iya. Bagian langit dan bumi lah gitu ya. Dia udah wah gila. Dia mah dewa banget gitu kan. Dia dewa banget lah. Terus ini Viko tiba-tiba ngomong di depannya mereka gitu sebagai MC, Iya. Master of Ceremony. Waduh. Kalau saya memikirkan hanya jenjang jabatan, saya kalah. Oh gitu ya. Akhirnya apa yang membuat saya bisa lebih tenang? Saya pikir, Pak Presiden kan makannya nasi juga ya gitu ya. Iya. Suka juga sayur asem kok kayak saya gitu kan. Ya udahlah kalau gitu. Berarti sama-sama manusia kita. Kecuali makan emas ya berbeda ya. Ya mungkin makannya ya, bener kalau dia makannya emas beda lah ya. Makannya emas beda lah. Ya udah akhir dari situ saya memposisikan diri oke, sama kok. Mungkin beliau ahli dalam memimpin negara. Saya ahli dalam memimpin acara. Iya, betul. Beda tipis. Beda tipis kan. Yang satu mimpin negara, yang satu mimpin acara. Yang satu menggunakan menteri, yang satu tidak. Yang satu
Kita punya menteri juga. Oh, punya menteri Iya, juga. menterinya mungkin stage director gitu. Floor director itu menteri-menterinya kita yang mengatur bahwa Mas Viko nanti abis ini gitu. Dia menyampaikan kepada saya. Kita juga punya tim gitu kan, Kak. Sebagai MC juga punya tim di mana itu yang membantu saya dalam tampil depan panggung. Begitu ya. Karena kan MC nggak bisa sendirian. Berarti di saat Dinda Piko sendiri ini sempat juga pingsan gak? Iya. Di saat sendiri itu memang gimana perasaannya? Tadinya kan biasa berdua ya kan, mungkin dengan di sini dengan Dinda Fani ya kan. Iya. Di saat sendiri lebih kerja keras sih kayak mikirnya lebih dalam. Oh gitu. Kalau berdua kan enak. Abis ngomong ini, partner kita yang akan nyambung. Iya. Kalau kita diem kan. Betul. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa kita jeda diem berlama-lama. Oh gitu ya. Contoh misalkan perpindahan nih Kak ya. Setelah sambutan ke sambutan. Iya, sambutan ini. Iya. Demikianlah pemaparan dari ini selesai gitu kan. Terus saya undang lagi beliau naik atas panggung. Itu nggak boleh ada jeda yang cukup lama tuh Kak. Untuk ngomongnya. Tanpa menggunakan teks. Kalau untuk acara formal biasanya ada teksnya kan? Ada sedikit, Ada teksnya, enak tuh. Enak ya. Sebetulnya kalau ditanya, Viko lebih suka nge-MC formal atau nge-MC yang semi formal? Saya lebih suka yang semi formal sebetulnya. Iya. Karena saya bisa improvisasi. Ada bumbu-bumbunya ya Iya. kan, bagaimana menghilangkan itu kan. Betul. Rasa Tapi kalau keraguan. formal sesuai dengan yang dibaca, hanya pengaruhnya kita jadi kaku kan di atas Iya, panggung. betul. Itu sih Kak. Yang bikin jadi deg-degannya di situ karena kita kebiasaan dulunya di radio anak muda di Prambors. Iya. Bebas improvisasi gitu ya. Mau ngomong apa aja. Bebas terserah lo. Iya, Kak, iya. Sekarang tiba-tiba dibawa ke satu ranah ngomong depan presiden. Nggak boleh ada salah. Ini teksnya, nggak boleh improvisasi. Dengan didampingi Pas Pampres. Ada pas pampres, ada protokol kepresidenan. Salah sedikit digeplak gitu. Nggak boleh. Menarik ya. Iya. Nah terus setelah dari Palembang, acara kepresidenan Dinda MC di mana lagi? Ya, setelah itu saya ke Makassar. Di Makassar ada beberapa kali kunjungan ya Pak SBY, kadang Pak JK juga gitu kan. Oh, Pak JK ya, Wakil Presiden. ya. Pak JK pun pernah mengundang saya di kediaman beliau untuk menjadi MC di acara. Waktu itu hadir ada 24 duta besar. 24 duta besar. Iya, yang hadir di Makassar dan diundang ke kediaman beliau. Begitu. Sampai menggunakan bahasa Inggris juga itu. Iya, iya. Mau tidak mau Iya, ya kita iya. harus bisa menguasai bahasa Inggris gitu ya. Itu bukan bahasa saya. Iya, tapi kembali lagi untungnya karena kan biasanya kalau dari acara kepresiden itu mereka udah siapin teksnya kan. Oh gitu, ada teksnya. Iya, udah lengkap lah. Jadinya kita tinggal ngebaca aja sebetulnya. Tinggal ngebaca, ya udah dibacain gitu. Berbeda nggak itu antara presiden dan wakil presiden suatu pembuatan acara? Sama aja sih Kak. Karena kan protokol kepresidenannya juga Sama ya. aturan mainnya udah seperti itu kan. Nggak bisa kita, aduh tetap aja protokolnya sama ya. Iya, sama aturan mainnya. Nggak ada yang berbeda. Dari yang berbeda. Berarti menariknya Dinda sudah ada 2 presiden dan 1 wakil presiden Iya, menjadi MC di protokolnya ya. iya, betul, betul. Itu pengalaman yang mungkin sangat berharga buat hidup saya ya kayak dimana tidak semua orang punya kesempatan seperti saya gitu. Betul. Dan saya diberikan kesempatan itu. Menjadi MC di depan presiden. Yes. Orang nomor 1 Indonesia. Iya, mimpi saya sih maunya nanti one day gitu ya kalau dikasih kesempatan ingin nge-MC di acara kepresidenan tapi di Istana Negara. Maunya sembunyi-sembunyi di Istana Negara ini. Nggak sembunyi-sembunyi, langsung di Istana Negara gitu loh. Iya kan kalau sekarang nggak masih di nanti di Taman Bunga gitu kan. Wilayah Makassar, nanti di Clarion gitu kan. Iya. Ya itu masih di Makassar, bukan di tempatnya presiden kan. Tapi harapan saya ke depannya adalah one day saya bisa nge-MC di dalam Istana Negara. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Pak Presiden, kami bersama MC yang pernah menjadi MC di salah satu
dan berbagai macam acara kepresidenan ya, Dinda Piko. Alhamdulillah. Iya. Nah terus kan Dinda seperti ini, dari pengalaman dari Prambors, MC menjadi pensi-pensi sampai dengan protokol kenegaraan nih. Saya mendengar tadi Dinda sudah membuat suatu bisnis, ya kan? Ya. Dari bisnis-bisnis itu mungkin nanti ada manfaatnya untuk alumni atau HIPMI atau Kadin sebagai pengusaha-pengusaha muda dan pengusaha milenial ini. Siap. Bagaimana Dinda harapannya, bagaimana kita sebagai MC yang mempunyai bisnis baru nih, Oke. alumni teknik pertambangan mampu menjadikan pengusaha menjadi sukses, bisa dijelaskan? Oke, jadi saya cerita dulu ya Kak ya, dimana awalnya saya terinspirasi juga sih dari Kak Rais gitu kan, punya bisnis berkembang, wow gitu. Terus dari Pak Ihin, Solihin Kala gitu ya. Kita manggilnya Kak Ihin, kemudian Kak Api, Munafri Arifuddin gitu. Jadi iya, mereka jadi pengusaha itu enak ternyata. Itu yang menginspirasi saya. Awalnya saya mau bilang saya harus jadi artis dulu. Waktu masih di Prambors pikirannya mau jadi artis. Karena penyiar ya ujung-ujungnya jadi artis kan. Ya, tapi berjalannya waktu saya bilang seperti saya harus jadi pengusaha nih. Karena sudah bergerak dengan pengusaha nih. Iya, saya udah tahu sering ngobrol sama Kak Ihin, sama Kak Api gitu. Gimana caranya saya bisa jadi seperti mereka gitu kan. Udah akhirnya saya bangunlah lembaga training and development. Oh, lembaganya ya Dinda ya? Iya, saya punya namanya Beda Consulting. Beda Consulting. Dan bersyukur sekarang udah ada di 6 kota, Kak. Oh, sudah 6 kota? Ada di 6 kota gitu. Biasa. Ada di Makassar, di Bandung, Jakarta, Batam, Surabaya. Jadi ketika Dinda sebagai istilahnya pencetusnya usaha itu, setiap minggu ada atau setiap bulan ada jadwal ke sana untuk. Kebetulan kita bangun tim, Kak. Oh, bangun tim. Bangun tim. Oh, jadi yang menjalankan bisnis di sana tim saya. Oh, gitu. Gitu. Jadi saya merekrut para trainer-trainer. Dan dari mana aja? Dari pengusaha, dari HIPMI, Kadin, atau seluruh pengusaha yang kalau kontraktor? untuk peserta maksudnya? Peserta. Ya. Untuk peserta bebas gitu ya. Bisa jadi target marketnya saya sih lebih kepada perusahaan, pengusaha. Jadi perusahaan-perusahaan corporate, BUMN. Oh, gitu. Jadi saat ini Beda Consulting sudah kerjasama dengan perbankan seperti Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, BRI, PT Semen Indonesia, Semen Tonasa, Pertamina, gitu. Sampai ya kemarin diundang ke Samarinda, ke Jakarta, gitu. Untuk membicarakan bagaimana teknik presentasi, bagaimana teknik MC. Oh, sampai ke situ ya? Sampai ke situ, Kak. Bersyukurnya di situ. Jadi ya berawal dari penyiar dulunya. Ilmu dari Prambors ini sangat bermanfaat buat saya karena kaya banget materinya. Dulu saya bukan orang yang talkative, bukan termasuk orang yang cerewet gitu kan, suka cerita, yang cuap-cuap. Tapi karena Prambors yang menggembleng saya, diajarkan bagaimana berbicara secara nyaman gitu kan. Orang enak mendengar. Orang enak dengerinnya. Itu benar-benar digembleng 6 bulan kita digembleng, Kak. Sampai 6 bulan. 6 bulan tuh. Ya? 6 bulan. Berbicara ada namanya istilahnya space filler di Prambors. Space filler itu ngomong yang ya, kadang juga saya berucap kayak lupa kan? Iya. Kalau dalam semenit ada e-nya 1 kali masih boleh. Dianggap wajar. Dianggap wajar. Tapi kalau dalam waktu, let's say gini, 3 detik. Jadi hari ini kita akan di mana saya itu udah mulai nggak normal tuh. Nggak normal lah. Ketika ada setiap ucapan kata selalu ada gitu iya, kan? Gitu. Itu nggak normal itu. Itu nggak normal tuh. Yang normatifnya gimana? Yang normatifnya usahakan kita meminimalisir kata-kata tersebut. Dengan cara apa? Lebih tenang, atur nafasnya. Oh, gitu. Nanti kita jelaskan itu. Siap. Nah. Jadi persoalan di sini, bagaimana cara menyampaikan kita pidato yang
tanda kutip mengurangi gitu ya. Iya, nanti ada itu. Oh, mau dibagiin tuh tipsnya, Kak? Ya. Oke. Ini spesial banget nih di podcastnya Alumni Bicara gitu ya. Saya diminta oleh Kanda saya, ya, Kak Rais, untuk berbagi cerita bagaimana sih untuk menghilangkan dalam berbicara. Atau space filler istilahnya. Harus seperti ya. Jadi mungkin nanti pertemuan berikut aja kita jelaskan ya. Siap. Kita akan kupas tuntas bagaimana cara berpidato yang baik, bagaimana cara menyampaikan pesan tanpa ada gitu ya. Setuju. Tapi Kak Rais ini termasuk orang yang sangat cepat beradaptasi gitu. Sangat cepat dalam belajar menurut saya. Karena beberapa bulan yang lalu ya Kak ya, kita ketemuan, kemudian kita cerita tentang public speaking. Sampai kita mau buat suatu seminar-seminarnya gitu. Iya, keren. Terus akhirnya begitu ngobrol kemarin udah punya podcast aja nih Kak. Saya selaku ini program kerja, sebagai ketua IKA PNUP Politeknik Negeri Ujung Pandang ini, salah satu program yang utama adalah membuat podcast. Kenapa? Niat saya, bagaimana cara alumni-alumni ini calon pemimpin besar di Republik ini. Terkadang pidato pun tidak tahu. Open your mind, sampai patuh. Kita hadirkan Dapiko, ahli dalam MC. Selamat malam. Thank you.